Mungkin kalian udah tahu sama tipikal konten atau video-video kayak gini. Yap, mukbang. Sebuah kata yang sudah mainstream di era sekarang. Dan mungkin kalian bingung, kok bisa makan doang jadi konten? Kenapa ada yang suka? Dan bagaimana awal mula dari fenomena konten mukbang ini? Bahkan bagi kalian yang nggak tahu, kalau ternyata banyak orang yang menganggap mukbang ini berbahaya. Lah, kok gitu? Makanya kali ini gue bahas yang santai aja. Jadi, apa itu mukbang? Mukbang sendiri merupakan sebuah istilah yang berasal dari Korea Selatan. Kata mukbang berasal dari kata mukda yang berarti makan dan bangsong berarti siaran. Jadi, arti dari mukbang adalah istilah bagi orang-orang yang menyiarkan diri mereka sendiri melalui internet saat mereka sedang makan. Jadi, kalau kalian pikir mukbang adalah makan dengan porsi yang banyak, itu salah. Yang benar adalah mukbang itu kalian makan tapi sambil direkam. Walaupun sekarang kebanyakan orang memang melakukan mukbang ini dengan porsi makanan yang sangat banyak. Sehingga ya wajar aja sih kalau kebanyakan orang mikir mukbang itu adalah makan dengan porsi yang di luar nalar. Jadi bagaimana mukbang ini menjadi sebuah konten? Mukbang sendiri diperkirakan menjadi sebuah tren konten mulai sejak tahun 2009 di Korea Selatan. Dimana pada saat itu platform streaming Korea Selatan bernama Afrika TV menyiarkan sebuah acara live stream yang isinya orang memasak dan makan sendirian, dan di acara itu penonton bisa berinteraksi dengan si kreator via chat live stream. 찍어갖고 요거는 짜파게티 여러분들. 방송 재미님이요. Dan ya, ternyata acara mukbang ini disukai, bahkan gak lama dari itu mukbang menjadi sebuah tren di Korea Selatan. Dan juga sampai-sampai acara TV utama Korea juga memiliki acara mukbang sendiri. Jadi pada tahun itu di TV-TV Korea emang ada acara mukbang juga. Dan singkatnya pada tahun 2015, tren konten mukbang di Korea Selatan ini mulai dilirik sama audiens di benua Amerika. Dikarenakan sebuah video YouTube dari channel React berjudul YouTubers React to Mukbang yang memang diupload pada tahun 2015 juga. Dan kalian mau tahu reaksinya? Yap, mereka semua bingung. Karena ya memang pada saat itu konten mukbang masih baru banget bagi mereka. Jadi orang-orang ini bingung lah, kok bisa ada orang makan doang tapi dibuatin untuk konten gitu. I'm just watching somebody eat. This is literally what this is. So wait, is he just eating? Is this like a pay-per-view watching somebody eat? Looks like a lot of food for her. I don't really get it. Actually, no, not really get it. I don't get it. I get it. I don't find it entertaining. I don't know. What's the point? So ya, singkatnya beberapa minggu kemudian para kreator-kreator dari benua Amerika ini mulai membuat hal yang sama dan ternyata populer juga. Sehingga sejak saat itulah konten mukbang mulai menjadi konten yang reguler bagi semua orang. Tapi karena kepopuleran konten mukbang ini yang membuat mukbang ini menjadi kontroversi. Loh, kok bisa? Ya mungkin di Indonesia emang nggak pernah ada masalah sih. Tapi bagi kalian yang nggak tahu, kalau di luar negeri konten mukbang ini ternyata lumayan banyak yang nggak suka. Kenapa bisa orang-orang sana nggak suka? Makanya gue bakal lanjut ke segmen sisi gelap konten mukbang. Oke, sebelum gue bahas kenapa mukbang ternyata memiliki sisi gelap, kayaknya nggak afdol deh kalau nggak bahas sisi terangnya dulu. Jadi kenapa orang suka nonton mukbang? Kalau menurut alodokter.com, selain untuk hiburan, ternyata konten mukbang memiliki faktor-faktor positif, kayak menambah nafsu makan, menghilangkan stres, dan menghilangkan rasa kesepian. What? Menghilangkan rasa kesepian? Serius kah? Ya intinya memang bikin feeling good gitulah. Dan faktanya orang-orang Indonesia memang suka konten-konten kayak begini. So kenapa bisa orang-orang luar malah banyak yang kontra? Ya simpel aja. Bagi mereka konten-konten mukbang ini sangat ganggu.
atau ya disturbing. Itu dikarenakan suara kunyah-kunyahan yang terkesan dibuat-buat dan cara mereka memakan banyak lauk dalam satu suap. Udah gitu direkam lagi. Dan hal-hal lainnya yang mereka bilang menjijikan. Itu kata mereka sih. Bagaimana dengan kalian? Silahkan kasih pendapat kalian di kolom komen. Dan juga memang menurut alodokter.com lagi, kalau ternyata selain memiliki sisi positif, ternyata video mukbang juga memiliki dampak negatif. Salah satu contohnya adalah dapat memicu gangguan makan, karena seperti yang gue bilang di awal tadi, kalau konten mukbang kebanyakan dibuat dengan porsi makanan yang sangat banyak. Jadi kalau konten mukbang ditonton secara berlebihan, ternyata ini bisa membuat penonton terpicu gangguan makan berlebih atau binge eating disorder. Gangguan ini membuat penderitanya sulit untuk mengatur porsi makan atau memilih jenis makanan yang mereka konsumsi. Dan memang inilah yang membuat orang-orang luar sana jadi nggak suka. Karena memang bagi gue juga, konten kreator mukbang di luar negeri emang ada beberapa yang agak kelihatan jorok. Untung di Indo nggak ada kayak gitulah. Contohnya seperti yang mungkin kalian udah tahu, ya channel Nico Avocado, yang memang merupakan channel mukbang paling kontroversial. Karena ya video-video mukbangnya itu selalu absurd lah. Dan memang ada beberapa thumbnail yang menurut gua agak disturbing. Intinya orang-orang luar sana memang agak kontra sama konten mukbang ini. Ya karena terkesan menjijikan dan disturbing lah. So, apakah kalian setuju dengan pernyataan ini? Silahkan komen seperti biasa. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apakah kalian suka nonton konten mukbang? Silahkan komen. Ya sebenarnya sisi gelap mukbang ini kayaknya emang berlaku di luar negeri aja sih. Karena memang konten mukbang di luar negeri ternyata banyak yang lumayan ekstrim. Entah itu makan makanan aneh lah, porsinya terlalu banyak lah, dan bahkan makan hewan-hewan hidup. What the heck? Dan juga terlihat dari cara makan konten kreator sana yang emang ada beberapa yang aneh. Tapi untuk di Indonesia ya konten kreatornya masih wajar-wajar aja sih. Gak aneh lah intinya. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.